Di episode 25 ini dimulai dengan Byun Kang-so melapor tindakan adiknya Hyuk menerima suap. Di sana juga ada adiknya pimpinan Byun, Byung Geum-hee, yang khawatir hal ini akan menimbulkan masalah. Tetapi pimpinan Byun tidak mempercayainya. Dia berteriak ke anak buahnya untuk memanggil Hyuk. Saat itu mereka bertiga bicara dan Hyuk mengaku tidak menerima suap. Karena Hyuk ikut mereka bilang ini rapat bisnis yang penting, pimpinan Byun tak ingin keadaan menjadi tidak terkendali. Dia menyarankan agar Hyuk untuk pergi dan diam sementara waktu sampai semuanya stabil. Hyuk menyangkalnya dan ia akan mencari tahu pembuat tuduhan palsu ini. Ayahnya lalu menyuruh dia untuk menunjukkan bukti itu dan memberinya waktu 3 hari, jika tidak ia akan memecatnya. Kemudian hal ini ia bicarakan ke Ji-hoon dan Jun. Dia membantu Hyuk menangani ini, tetapi Ji-hoon berpikir kalau Hyuk mungkin saja menerimanya. Hyuk meminta Pak Yang bersaksi di hadapan pimpinan, tetapi ia mengabaikannya. Dengan bantuan Pak Kim, Pak Lee, dan Bu An, Hyuk ingin menyelidiki perusahaan milik Pak Min. Pak Lee berjanji akan mencari tahu hal ini. Jun menemui wanita pekerja di karaoke itu dan menanyakan kepadanya apakah pria dalam foto itu menerima suap atau tidak. Tetapi dia mengaku tidak mengingatnya. Jun memohon padanya dan mengatakan pria dalam foto itu sangat penting dan berarti baginya. Saat makan, Woo-sung membahas masalah suap Hyuk dan membuat Jung Yoo-jin khawatir. Setelah makan selesai, pimpinan Byun bertanya kepada istrinya jika memiliki di antara Hyuk dan Woo-sung, siapa yang akan dipilihnya. Dia ingin mereka berdua hidup dengan baik. Sementara itu, pimpinan Byun akan memilih salah satu dari mereka yang terkuat dan bertahan sebagai penerus perusahaannya kelak dan menjatuhkan yang lain. Hal ini membuat istrinya marah dan muak. Ia pergi dari rumah. Jun bertemu Hyuk dan Ji-hoon di kedai makan melaporkan sumber foto itu. Tetapi sebenarnya itu bukan foto saja, melainkan video dari kamera tersembunyi. Dia curiga kalau rekamannya ada di kakaknya, karena Pak Min hanya melakukan perintah kakaknya. Teman dari Jun itu mengatakan kalau USB itu memiliki bentuk produk Hello Kitty. Saat yang sama, Byun Woo-sung sedang melihat rekaman itu dan USB Hello Kitty yang mereka bicarakan sedang tersambung di laptopnya. Ia menyimpannya di rak meja kerjanya. Hyuk membayangkan pada malam hari, dia bersama Jun menggunakan pakaian serba hitam dan memasuki ruang kerja kakaknya. Mereka melakukan itu seperti agen rahasia. Namun, hal itu tidak mungkin dan mereka berdua memiliki rencana lain. Orang yang bisa masuk tanpa dicurigai oleh Byun Woo-sung hanyalah Ji-hoon semata. Saat pulang, Ji-hoon bertemu dengan Jang Chol-mil dan menanyakan kepadanya kenapa wanita itu bilang pindah ke tim kejahatan ekonomi. Dia menyuruhnya berpikir sesukanya lalu bertanya balik tentang perusahaan BS, tetapi Ji-hoon hanya diam. Mereka berdua hampir bertengkar. Saat sama, Yong-hee tiba dan melihat mereka hampir bertengkar satu sama lain. Dia mengira mereka sedang memperebutkannya. Tak lama kemudian, Jun dan Hyuk pulang dan menanyakan ke Yong-hee siapa yang bertengkar. Hyuk penasaran kenapa Ji-hoon melakukan itu. Lalu Jung menjelaskan kepadanya kalau Yong-hee sebenarnya suka terhadap Ji-hoon. Saat berada di loteng, Jun terkejut melihat Jung Yoo-jin ada di sana. Ia membawanya masuk. Ibunya Hyuk ingin menginap di tempatnya karena lari dari rumah. Dia juga meminta untuk tidak memberitahu Hyuk. Di dalam kamarnya, Ji-hoon menanyakan ke Hyuk bagaimana jika dia gagal membuktikan kasus suap itu.
Hugh menjawabnya bahwa ia akan dipecat dari perusahaan, tetapi ia sangat yakin akan mendapatkan video rekaman itu. Malam hari, Jun sedang membuat skema dari ruangan perusahaan. Jung Ye Jin bertanya kepada Jun apakah dia mengetahui tentang apa yang terjadi kepada putranya Hugh. Jun menjelaskan kalau dia sedang merencanakan sesuatu untuk besok agar membuktikan putranya dari tuduhan palsu itu. Dia meminta bantuan darinya. Besoknya, ibunya datang ke kantor Wosung tetapi ia tak melihat USB-nya, jadi menyuruh Jun melakukan rencana B. Sementara itu, dia mengajak putra sulungnya sarapan bersama untuk mengalihkan perhatian. Hugh, Ji-hun, Jun, dan Pak Lee dan Bu An bekerja sama dan Hugh berhasil menemukannya. Saat itu, Bin Wusung menyuruh anak buahnya Chong Gyeol-min untuk masuk ke ruangan dan mempelajari berkas dari tim perencanaan. Tetapi saat hampir masuk, dia diperlambat oleh Pak Lee dan Bu An. Di sana ia hanya melihat Ji-hun yang mengaku akan menemui Pak Bi Wusung tetapi tidak ada. Dia ikut keluar bersama Pak Gong. Setelah selesai menyelim video itu, mereka mengembalikan USB Hello Kitty itu ke tempat semula. Setelahnya, Hugh langsung melihatkan rekaman itu kepada ayahnya. Pimpinan Byung mengatakan dengan hal ini, dia dapat menghancurkan kakaknya. Tetapi Hugh enggan melakukan itu karena ia ingin mencoba mengubahnya. Hugh meminta kepada ayahnya untuk menghentikan kerjasama dengan subkontraktor yang melakukan suap. Di sisi lain, Wusung merasa kesal. Sedangkan Jun berterima kasih juga kepada Jung Yo Jin yang telah membantunya. Selain itu, ibunya Hugh juga menanyakan apa pimpinan impiannya. Jun tidak menjawab karena tidak tahu cita-citanya sendiri. Malam harinya, ia duduk di atas mesin pembersih dan memikirkan perkataan ibunya Hugh tentang impiannya. Hugh baru pulang dan tiba. Ia juga duduk di samping alat pembersih itu. Di sana, Hugh membayangkan kalau dirinya sedang memastikan lagi tentang perasaannya Jun dan menciumnya. Selain itu, Hugh juga merasa senang saat Jun mengajak dia berkencan. Dia sangat gembira mendengarnya. Sementara, dari lantai atas, pimpinan Byun melihat mereka. Selain mengajak Hugh, Jun juga mengajak Ji-hun. Setelah keluar dari kantor, Ji-hun terkejut karena selain mereka berdua ada Hugh dan Yong-hee. Saat mereka bertiga bersenang-senang bersama, Ji-hun tidak ikut dan hanya terdiam. Jun dan Hugh menyuruh Yong-hee berdua dengannya. Ji-hun mengajak Yong-hee keluar. Di luar menjelaskan kalau Hugh dan Jun melakukan hal yang tidak perlu dan dia mengaku sudah menyukai seseorang dan meminta maaf pada Yong-hee. Hal ini membuat Yong-hee sedih, tetapi berpura-pura kuat dan baik-baik saja. Saat Jun dan Hugh membeli minuman di kedai kopi, mereka melihat Ji-hun berjalan sendirian dan menanyakan apakah terjadi sesuatu kepada mereka. Ia kesal dan pergi. Hugh mengatakan ke Jun kalau dia terlihat sangat marah. Sementara Yong-hee minum di kedai sendirian dan bersedih. Tiba-tiba Jang Xiaomin datang dan menemaninya. Dia menangis dengan keras dan Jang Xiaomin alias Tuan Seribu mencoba menenangkan dia. Saat Hugh dan Jun pulang, mereka melihat Yong-hee dalam keadaan mabuk dan digendong oleh Pak Jang. Hugh lantas berpikir apakah Ji-hun ditolak oleh Yong-hee. Sementara itu, Ji-hun tidak bisa tidur lalu kepikiran 3 tahun lalu saat pindah ke kontrakannya. Awalnya saat itu ia tak ingin mengontrak di sana karena terlalu kecil dan bangunannya sudah tua. Tetapi setelah melihat ada Jun di sana, ia mengambil tempat itu.
Pimpinan Byung, Pak Seol dan Byu Wusung sedang membicarakan tentang masalah kontrak pangan untuk sekolah. Byun Wusung tak ingin membatalkan kontrak lama dengan perusahaan BS, sedangkan Ji Hun mendapat telepon dari temannya yang menyelidiki 3 perusahaan yang ia katakan sebelumnya dan semuanya di bawah perusahaan induk bernama BS. Ji Hun menanyakan siapa pemiliknya, tetapi temannya tidak dapat menyelidiki lebih detail karena mereka tidak memberitahu struktur perusahaannya dan Pak Min hanyalah boneka. Ji Hun langsung teringat perkataan petugas polisi Jang Xiaomin sebelumnya. Pimpinan Byung ingin Pak Seol melakukan sesuatu yang Wusung katakan dan membatalkan anggaran yang ia ajukan. Pak Yang melapor ke Pak Kim untuk menghentikan pekerjaan karena pimpinan menyuruh Pak Seol membatalkan lembar yang baru. Pak Seol mengatakan jika Ji Hun ingin tetap berada di perusahaan ini untuk waktu yang lama agar dia melakukan yang diperintahkan oleh atasan dan jangan bertanya. Saat itu Ji Hun juga menanyakan ke Pak Seol tentang perusahaan BS. Sedangkan Hyu bertanya ke ayahnya siapa pemilik BS, tetapi ayahnya menyuruh Hyu untuk tidak perlu tahu. Pimpinan Byung lalu mengalihkan perhatiannya kepada Jun, bahwa Hyu sebelumnya berjanji akan berhenti menyukai wanita itu, tetapi Hyu menjawabnya tidak bisa melakukan hal tersebut. Hyu juga menanyakan kepada ayahnya seberapa buruk dia memperlakukan kepada ayahnya Jun dan menanyakan apakah tidak bisa ayahnya meminta maaf apa yang telah terjadi. Kemudian pimpinan Byung semakin marah dan mengatakan kalau Baek Sung-gi yang pertama mengancam dia. Lantas ia bertanya ke putranya apakah dia akan melawan ayahnya. Hyu hanya berkata kalau dia tidak ingin melawan sesuatu tetapi hanya ingin melakukan perubahan terhadap perusahaannya. Ayahnya menentang dia jika ingin mengubah perusahaan. Hyu harus melawan dan menang mulai dari kakaknya. Dia berjanji akan mengurusnya setelah itu. Hyu penasaran apa yang sebenarnya ayah sembunyikan darinya.